pengungkapan kasus TPPO atau perdagangan manusia yang diungkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara yang diungkap pada hari Rabu 17 September sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat di Padang Bulan, Jamin Ginting, Medan. Adapun yang diungkap adalah perdagangan bayi yang dilakukan oleh 8 orang. Adapun kalau kami akan setelah ini Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Kombes Riko akan menjelaskan kepada rekan-rekan untuk kronologis maupun motif daripada perdagangan orang yang diungkap. Untuk waktu kami persilahkan Pak Direktur. Tindak pidana penjualan dan atau perdagangan anak dan atau tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 junto pasal 76F Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang junto pasal 55 KUH pidana. Yang pertama kami akan melaporkan bahwa kejadian ini pada hari Rabu tanggal 17 September 2025 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Jamin Ginting, Gang Juhar, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Kemudian apa yang terjadi? Yaitu tindak pidana yang terjadi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan atau perdagangan anak. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan dan pengiriman pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Kemudian terhadap Undang-Undang tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang itu ancamannya juga 15 tahun. Di mana korban ataupun yang kami dapat dari 8 orang tersangka ini yaitu seorang bayi Mr. X, laki-laki usia 3 hari saat diamankan. Kemudian dari penyelidikan yang kami telah lakukan bahwa rangkaian peristiwa tersebut ataupun orang-orang yang ada di dalamnya sesuai dengan perannya masing-masing melaksanakan kegiatannya itu dari tahun 2023. Dari hasil pengembangan kami juga didapat keterangan sudah 8 anak yang diperdagangkan. Namun di dalam proses kegiatan tersebut perdagangan anak ataupun orang itu terputus. Jadi antara penjual ataupun agen dengan yang membeli itu terputus. Artinya bahwa ketika terjadinya penjualan maka yang membeli ataupun yang menjual terputus untuk supaya yang bersangkutan pembeli tidak ada lagi hubungannya dengan penjual apabila di kemudian hari adanya gangguan-gangguan lain terhadap si pembeli, kan seperti itu. Kemudian ada 8 tersangka yang diamankan dengan inisial BDS alias TBD, ibu bayi berusia 24 tahun. Kemudian tersangka SRR
ibu dari BDS, bibi dari BDS alias TBD berusia 41 tahun. Tersangka AD usia 44 tahun. Tersangka SS usia 36 tahun. Tersangka MS usia 74 tahun. Tersangka PT usia 42 tahun. Tersangka Jess usia 44 tahun. Tersangka MM alias BL usia 49 tahun. Di mana peran daripada masing-masing tersangka adalah BDS alias TBD berperan meminta tersangka SRR untuk mencarikan bayi yang akan membeli bayinya. Kemudian tersangka SRR berperan menghubungi tersangka SD dan SS untuk mencari orang yang akan membeli bayi. Kemudian tersangka AD berperan mengambil bayi dari tersangka SRR dan menjual kepada tersangka MS. Kemudian tersangka MS, orang yang membeli bayi dari tersangka AD dan SS dan kemudian menjual kepada tersangka PT. Tersangka PT, orang yang membeli bayi dari rumah tersangka MS dan menjual kepada tersangka MM alias BL. Tersangka Jess berperan membantu tersangka PT menjemput bayi dari rumah tersangka MS dan mengantar bayi kepada tersangka MM alias BL. Kemudian tersangka ML alias BL, orang yang membeli bayi dari tersangka PT dan Jess akan mencari orang yang akan membeli darinya. Modus operandinya perdagangan bayi secara ilegal, di mana di dalam setiap transaksi harga daripada bayi yang diperdagangkan antara 10 sampai 15 juta. Kemudian dari hal-hal tersebut kami juga berkoordinasi dengan Dirkrimsus menyangkut pengembangan kasus di tempat kayak poliklinik ataupun tempat dilahirkan anaknya tersebut. Dari beberapa hal, kemudian langkah-langkah yang telah kami lakukan mengamankan bayi dan menitipkan bayi di Rumah Sakit Bayangkara Medan, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk melakukan perawatan sementara di mana ibu bayi tersebut dijadikan tersangka. Kemudian pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan dan penyitaan barang bukti, melaksanakan gelar perkara, pemeriksaan tersangka, titip tahanan ke RTP Poldasu, koordinasi dengan instansi Dinsos yang sudah kami lakukan tadi. Kemudian rencana tindak lanjut, pemberkasan, kirim berkas perkara ke JPU, dan koordinasi dengan JPU. Demikian bisa disampaikan. Itu terjadi pasti dari hubungan gelap, karena ini memang anaknya dijual. Gitu. Ada berapa tempat yang kita ungkap, Pak? Kalau tempat, satu tempat, karena ini hubungan perdagangan yang memang putus. Jadi yang kami dapat di daerah Jamin Ginting, di situ satu tempat itu. Apa nama kliniknya, Pak? Ini Pak, dari pengakuan mereka ini apakah dijual bayi-bayi ini cuma di wilayah Sumatera Utara atau mereka memiliki hubungan dengan antar provinsi? Ada keluar Jawa antar provinsi. Nah, tetapi ini kan hubungannya ketika perdagangan itu putus dia, karena ini orang-orang tersebut mengetahui nanti kalau dia melakukan hubungan terus takutnya terungkap nanti latar belakang daripada anak. Pak, korbannya memang yang baru lahir semua ya, Pak? Ya, nah, untuk sementara informasi yang kami dapat itu rata-rata bayinya 3 hari sampai 1 bulan. Pengungkapan ini berawal dari mana, Pak? Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya seorang wanita yang merupakan agen yang menjual rumah bayi ke rumah yang beralamat di Jamin Ginting di Gang Juar dekat Simpang Dr. Mansur. Pak, katanya salah satu tersangka merupakan mertua dari perwira Polda Sumut Pangkat AKBP bernama Tombur Silaban atau alias AKBP TS. Klinik yang di Bromo diduga milik istri dari AKBP tersebut bernama Yuliana. Apakah bidang Yuliana ditetapkan tersangka atau gimana, Pak? Kami nanti urusannya sama yang bersangkutan yang umur 74 tahun itu sudah, nanti yang lain nanti kita akan pengembangan kasusnya.
Pak, Ya. ini kan sudah 8 kali Pak. Apakah tersangkanya sama untuk yang 8 kali? Iya, tersangkanya dari penyelidikan dan penyidikan kami dari 8 orang ini yang merupakan satu sindikat itu sudah 8 kali melakukan penjualan perdagangan bayi tersebut. Pak. Nanti ada pengembangannya lagi. Pak, nama biasa- kliniknya apa, Pak? Nama kliniknya? Nanti bisa dikoordinasikan dengan Kasubdit. Yang Pak, ke-8 itu biasanya- kliniknya tetap itu, Pak? Yang 8 kliniknya nanti dilihat dari perkembangannya kliniknya. Rumah sakit dong. Rumah sakit. Lahirnya di rumah sakit. Lahirnya di rumah sakit. Oh. Ya. Lahirnya di rumah sakit. Klinik tuh nggak ada peran.